Ini kita akan bahas tentang masalah penggunaan alat-alat kantor dan alat milik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Maka sebelum kita baca beberapa fatwa para ulama tentang masalah ini, maka akan saya sampaikan kesimpulan pembahasan dalam masalah ini. Maka berkaitan dengan masalah penggunaan alat kantor atau barang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi, kita bagi menjadi dua macam, yaitu berkaitan dengan masalah instansi pemerintah dan swasta. Maka jika itu berkaitan dengan instansi swasta, perusahaan swasta yang maka urusannya lebih longgar karena kepemilikan jelas, siapa yang punya ini semua. Maka jika pemilik perusahaan membolehkan karyawan dalam batas-batas tertentu, dalam bentuk-bentuk tertentu untuk memanfaatkan kepentingan atau barang dan milik kantor, milik perusahaan untuk kepentingan pribadi, jika pemilik perusahaan membolehkannya, maka tentu hukumnya tidak mengapa. Hukumnya boleh-boleh saja. Dan izin di sini tidak harus dengan pemilik asli, namun termasuk dalam hal ini adalah wakil pemilik. Ketika perusahaan tersebut ada manajer atau semacam itu yang dipasrai penuh oleh pemilik untuk melakukan berbagai kebijakan terkait dengan perusahaan, maka jika mereka membolehkannya, maka hukumnya boleh. Lain halnya dengan instansi pemerintah, karena ini adalah milik rakyat, milik semua orang, maka tidak diperbolehkan menggunakan barang-barang, maka hukum asalnya tidaklah diperbolehkan menggunakan barang-barang milik instansi, milik negara, milik pemerintah yang ada di satu instansi pemerintahan untuk kepentingan pribadi seorang PNS, meskipun diizinkan oleh kepala kantor. Meskipun diizinkan oleh kepala kantor, maka ini tetap satu hal yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena seandainya kepala kantor itu menggunakan barang tadi untuk kepentingan pribadinya, itu pun juga tidak boleh. Jika dia tidak bisa membolehkan untuk dirinya sendiri, maka bagaimanakah mungkin dia membolehkan orang lain? Dia membolehkan dirinya sendiri untuk menggunakan mobil kantor untuk kepentingan pribadi, untuk jagong manten atau yang lain, ini hukumnya haram. Kalau dia sendiri tidak bisa membolehkan untuk dirinya sendiri, maka tentu dia tidak bisa membolehkannya untuk orang lain. Kemudian poin berikutnya tentang masalah ini, kesimpulan tentang masalah ini, tadi telah kita sampaikan hukum asalnya adalah haram. Namun penggunaan alat kantor untuk kepentingan pribadi yang pada dasarnya hukumnya haram, atau milik perusahaan swasta yang jika tidak diizinkan maka pada dasarnya adalah haram, ini penggunaannya ada dua macam. Yang pertama adalah penggunaan yang menghabiskan, menggunakan kertas, mengambil kertas dan memakainya untuk kepentingan pribadi. Akhirnya kertas tersebut tidak bisa lagi dipakai, habis. Menggunakan printer misalnya, yang ini menghabiskan tinta, tentu mengurangi tinta yang ada, maka ini penggunaan yang menghabiskan. Maka penggunaan yang menghabiskan di sini jelas hukumnya adalah haram, karena penggunaan yang menghabiskan. Kemudian yang kedua adalah penggunaan yang tidak menghabiskan, tidak merusak dan tidak menghabiskan, menggunakan semisal penggaris digunakan, tidak merusak dan tidak menghabiskan. Ketika orang menggunakan penggaris kantor untuk kepentingan pribadi, maka hukumnya boleh dalam batas-batas kewajaran.
dalam batas-batas kewajaran. Maka penggunaan yang tidak menghabiskan maka dalam batas-batas kewajaran diperbolehkan, meskipun itu untuk kepentingan pribadi. Itu kesimpulan tentang kurang lebih kesimpulan tentang masalah ini. Maka atau sebelumnya, kalau seorang itu melakukan kesalahan, menghabiskan apa yang jadi milik kantor untuk kepentingan pribadi, ya, maka dia punya kewajiban untuk mengganti, apa yang telah diambil, dikembalikan. Kalau dia ngambil kertas, ya, maka dia beli kertas yang semisal, kemudian dikembalikan kepada kantor, ya, untuk menebus kesalahan yang telah dia lakukan. Dan sebagaimana pertanyaan yang pernah disampaikan di sini tentang masalah kewajiban membalikan harta curian, maka berkaitan dengan pengembalian harta milik kantor karena telah digunakan secara tidak hak, maka apakah harus berterus terang? Sebenarnya tidak harus berterus terang. Yang penting kembali. Ngambil pulpen milik kantor dibawa pulang, pulpennya sudah hilang, maka yang penting kembali. Tidak harus berterus terang, minta maaf kemarin ke saya ini, jika itu satu hal yang sulit. Jadi tekanan batin tersendiri, maka bukan jadi satu keharusan untuk berterus terang. Namun yang jadi keharusan itu dikembalikan. Itu kurang lebih kesimpulan berkaitan dengan masalah ini. Kemudian akan saya bacakan di sini beberapa fatwa ulama yang menjelaskan tentang apa yang tadi, kesimpulan yang telah kita sampaikan. Maka ada satu pertanyaan, apakah berdosa seorang yang mengambil milik tempat dia kerja, semasa mengambil amplop atau memfotokopi satu kertas dengan menggunakan mesin fotokopi yang dimiliki oleh perusahaan? Maka jawabannya, seorang pekerja jawaban saya Shalih Fauzan, tidaklah diperbolehkan seorang pekerja untuk menggunakan satupun alat-alat kantor tempat dia bekerja untuk kepentingan pribadinya. Tidak pula diperbolehkan membawa pulang satupun barang yang jadi milik kantor, baik itu kertas, pulpen, pensil atau yang lainnya, karena ini dinilai adalah bentuk khianat terhadap amanah. Ini ada di antara bentuk mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Kemudian fatwa yang lain, apa hukum menggunakan beberapa benda milik instansi pemerintah yang kecil-kecil untuk kepentingan pribadi, menggunakan pensil atau pulpen, kemudian amplop, penggaris dan semacam itu, yang ini dilakukan oleh seorang karyawan atau seorang pegawai. Maka jawaban Syekh Utsaimin rahimallahu taala, menggunakan benda-benda milik kantor yang ada di kantor untuk kepentingan pribadi, satu hal yang hukumnya haram, karena hal ini adalah tindakan menyelisih amanah yang Allah wajibkan kepada kita untuk menjaga amanah. Ila bisyai' alladzi la yadurru, kecuali jika penggunaan tersebut adalah penggunaan yang tidak merusak. Maka beliau ngasih pengecualian, kecuali penggunaan yang tidak merusak, semacam menggunakan penggaris yang tidak ini untuk kepentingan pribadi, penggaris tetap utuh, tidak berkurang, maka ini adalah penggunaan yang tidak mempengaruhi dan tidak merusak, maka hukumnya tidak mengapa. Adapun penggunaan pulpen atau kertas, dulu ada mesin ketik, pemesin ketik ini ngabisin pita, ya, atau mesin fotokopi, jika itu untuk kepentingan pribadi, maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan.
Tadi kita sampaikan ada dua macam penggunaan barang milik kantor, penggunaan yang merusak dan penggunaan yang tidak merusak. Penggunaan yang tidak merusak dan tidak menghabiskan wajar, maka boleh dalam batas-batas wajar. Demikian juga ada pertanyaan, apa hukum menggunakan mobil plat merah untuk kepentingan pribadi, untuk jagong manten atau untuk bahkan wisata keluarga, untuk mudik, untuk weekend. Maka menggunakan mobil plat merah, mobil negara atau barang-barang yang lain milik negara semacam mesin fotokopi, printer dan yang lainnya adalah satu hal yang tidak diperbolehkan jika itu untuk kepentingan pribadi. Kenapa tidak diperbolehkan barang-barang milik pemerintah tadi? Karena ini adalah milik umum, adalah milik negara, milik umum, milik rakyat. Maka jika seorang PNS menggunakan barang-barang tadi untuk kepentingan pribadinya, maka ini adalah kejahatan, kezaliman terhadap umumnya rakyat. Maka dia telah berbuat jahat kepada semua rakyat, karena dia telah memonopoli sesuatu yang itu adalah milik umum untuk kepentingan pribadinya. Maka tidaklah diperbolehkan seorang itu memonopoli sesuatu yang itu menjadi milik semua orang. Ini kaidah. Ini kaidah. Jika sesuatu itu milik semua orang, maka terlarang memonopoli penggunaan barang tadi. Maka misalnya masjid, duduk di masjid itu dia milik semua orang, maka orang tidak boleh memonopoli. Tidak boleh ada orang duduk sebelah sana, itu tempat saya. Tentu satu hal yang tidak diperbolehkan. Namun ini milik semua orang, tidak boleh siapapun memonopolinya. Dan dalam hal ini ketentuan di sini, siapa yang lebih dulu, makalah dia yang punya hak untuk memanfaatkan mana yang dia mau manfaatkan. Misalnya jalan raya milik umum, orang tidak boleh memonopoli bagian tertentu dari jalan untuk kepentingan pribadinya, untuk jemur pari atau untuk yang lain, jemur padi atau yang lain. Pada dasarnya satu hal yang terlarang, kan ini adalah bentuk kezaliman, memonopoli sesuatu hal yang jadi milik umum. Semua orang itu boleh memanfaatkannya, dalam hal ini lewat di sana. Hanya ada sebagian orang tidak boleh lewat di sana. Kenapa? Karena bahu jalan atau bagian dari jalan tersebut dimonopoli oleh orang-orang tertentu. Maka kaidah, jika sesuatu itu adalah milik bersama, milik umum, tidak boleh bagi siapapun untuk memonopolinya, memonopoli penggunaannya dan pemanfaatannya. Ada di antara bentuk kezaliman. Dalilnya Nabi SAW mengharamkan hulul. Hulul adalah seorang itu memonopoli sesuatu dari harta rampasan perang yang ketika itu masih jadi milik umum karena belum dibagi. Harta rampasan perang sebelum dibagi itu milik umum, milik negara. Kemudian ada orang yang memonopolinya, mengambilnya, maka ini adalah tindakan memonopoli satu hal yang menjadi milik bersama. Maka menjadi kewajiban semua orang yang seorang pekerja yang melihat kawannya menggunakan barang-barang milik kantor untuk kepentingan pribadi, yang melihat punya kewajiban untuk menasehati.
yang melihat, yang mengetahui, punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan menjelaskan kepadanya bahasanya apa yang dilakukan adalah satu hal yang hukumnya haram. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya. Inilah yang seharusnya dilakukan. Dan menasihati orang tersebut adalah satu amal soleh dan kebajikan, termasuk dalam ta'awun alal birri wat taqwa. Adalah ta'awun alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan. Dan menasihati orang yang melakukan kesalahan semacam ini adalah bentuk menolong orang tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolonglah kawanmu, saudaramu, baik dia salah ataupun tidak salah, dia zalim ataupun dia dizalimi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, menolong orang yang dizalimi, kami jelas paham maksudnya. Bagaimanakah bentuk menolong orang yang zalim? Maka Nabi katakan, cegahlah dia untuk melakukan kezaliman. Maka itu adalah bentuk pertolongan kepada orang yang melakukan kezaliman. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan, bagaimanakah jika kepala kantor mengizinkannya? Ini penggunaan ini milik negara atas izin kepala kantor. Maka jawabannya, meskipun kepala kantor mengizinkannya, tetap hukumnya tetap haram. Kenapa? Karena dia bukan pemiliknya. Apa dia pemiliknya? Mobil dinas milik negara tadi. Apakah kepala kantor itu yang jadi pemiliknya? Kalau dia pemiliknya, ya dia boleh mengizinkan kepada siapa yang dia ingin untuk dia beri izin. Maka dia pemiliknya atau bukan? Jawabannya tentu bukan pemiliknya. Kalau dia bukan pemiliknya, ya atas alasan apa dia mengizinkannya? Demikian pula dia sendiri tidak bisa mengizinkan hal ini untuk dirinya sendiri. Dia gunakan mobil kantor untuk kepentingan pribadi, apakah kemudian jadi halal? Karena dia mengizinkan untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa. Tetap tidak halal untuk dirinya. Kalau dia tidak bisa mengizinkannya untuk dirinya sendiri, maka bagaimanakah mungkin dia memiliki hak untuk mengizinkan untuk orang lain? Itu jawabannya, dia tidak bisa mengizinkannya untuk orang lain. Ada sebagian orang yang memanfaatkan benda-benda milik negara untuk kepentingan pribadi dan beralasan, ini kan milik rakyat dan saya kan rakyat. Ini kan milik rakyat, saya kan rakyat, saya bolehlah menggunakan. Saya juga rakyat. Maka alasan ini telah dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala. Maka sebagian orang menggampangkan masalah ini, menggunakan harta milik negara untuk kepentingan pribadi dengan alasan ini adalah milik rakyat dan dia rakyat, jadi dia punya hak untuk menggunakannya. Maka jawabannya, jika Anda memiliki hak berkaitan dengan harta yang itu milik kaum muslimin, milik seluruh rakyat, maka itu bukan hanya hak, bukan hanya Anda saja yang punya hak untuk memanfaatkannya, namun semua orang juga mempunyai hak. Nah, kalau semua orang itu punya hak, kenapa Anda memonopolinya? Atas alasan apa hanya Anda yang memakainya? Atas alasan apa hanya Anda yang memakainya? Bukankah jika ada rakyat lain, orang lain yang juga termasuk rakyat, yang boleh jadi dia lebih membutuhkan barang tersebut, dia ingin menggunakan mobil tadi untuk kepentingan pribadinya, dan dia lebih membutuhkan karena dia dalam kondisi terdesak oleh kebutuhan, bukankah dia dilarang? Orang yang bukan apa-apa, rakyat biasa jelata, bukankah dilarang? Maka tentu jawabannya iya. Maka demikian pula si PNS tersebut juga dilarang. Maka jika dikatakan bahasanya saya rakyat sehingga saya punya hak untuk memanfaatkannya dan menggunakannya, kan ini milik rakyat dan saya ada bagian dari rakyat,
ya maka jangan Anda saja yang menggunakannya. Semua orang dipersilahkan, siapa yang mau silakan pakai. Harusnya demikian. Kalau cuma Anda yang memanfaatkannya, maka ini berarti memonopoli sesuatu hal yang menjadi milik semua orang. Jadi satu hal yang terlarang. Ya, kemudian apakah diperbolehkan seorang muslim yang bekerja di instansi pemerintah untuk menggunakan mobil kantor untuk kepentingan pribadinya? Maka seorang PNS itu adalah tergolong seorang karyawan yang mendapatkan upah. Maka dia diberi amanah dengan pekerjaannya tersebut, pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dan dia diberi amanah berkaitan dengan barang-barang dan alat-alat yang diserahkan kepadanya untuk kepentingan pekerjaan. Maka dia tidak boleh menggunakan barang-barang tadi kecuali untuk kepentingan kerja atau hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kerja. Maka tidak boleh menggunakan mobil kantor untuk kepentingan pribadi, ataupun menggunakan telepon kantor untuk kepentingan pribadi. Demikian juga menggunakan kertas atau buku kertas kantor untuk kepentingan pribadi, pulpen milik kantor untuk kepentingan pribadi, dan semacam itu. Maka tidak menggunakan alat-alat ini untuk kepentingan pribadi adalah bentuk amanah terhadap pekerjaan. Dan ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka perhatian terhadap amanah-amanah yang dibebankan kepada mereka. Demikian juga berbagai perjanjian yang telah mereka sepakati. Maka tadi kita lihat alasan yang disampaikan oleh para ulama untuk melarang hal ini. Tadi disampaikan yang pertamanya adalah bentuk tidak amanah. Maka bekerja seorang yang menjadi seorang pekerja, maka dia adalah orang yang diberi amanah. Orang yang diberi amanah berkaitan dengan tugasnya dan berkaitan dengan benda-benda yang diserahkan kepadanya. Maka dia adalah amanah. Maka seorang yang menggunakannya untuk kepentingan pribadi, dia dinilai tidak amanah. Maka dalil-dalil tentang masalah tidak amanah berlaku dalam hal ini. Maka Nabi katakan tidak amanah adalah di antara bentuk sifat orang munafik misalnya. Maka hal ini berlaku di sini. Demikian juga hal ini termasuk bentuk mengambil atau memanfaatkan, mengambil jasa atau mengambil benda milik orang lain atau bukan miliknya tanpa alasan yang dibenarkan. Maka ini termasuk dalam al-aqlu amwalan nasi bil batil. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta yang bukan jadi haknya dengan cara yang batil, dengan cara-cara yang tidak legal, dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Maka ini termasuk dalam ayat ini. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan terkait dengan masalah yang baru saja kita bahas. Kalau PNS yang diberi hak untuk membawa pulang sepeda motor plat hitam, gimana? Plat hitam, plat merah. Itu kalau menggunakan untuk di luar kerja tidak boleh. Dia cuma boleh untuk berangkat kerja, untuk pulang kerja. Kalau dia mau beli bakso, tidak boleh itu dipakai. Itu cuma untuk dia cuma boleh itu untuk kepentingan kerja. Hal-hal yang berkaitan dengan kerja. Dia pakai untuk jagung dan jalan-jalan sama anaknya, tidak boleh. Maka contoh keteladanan, misalnya keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau seorang khalifah, kepala negara. Maka
jika ada orang yang bertamu ke rumah beliau, ketika itu orang tersebut mau berbicara kepada beliau, membicarakan tentang masalah kepentingan negara, maka beliau tanyakan dulu tamu itu, ini keperluannya untuk apa, mau ngomong apa, topiknya itu apa. Maka jika topiknya itu berkaitan dengan beliau sebagai seorang kepala negara, berkaitan dengan masalah pemerintahan, berkaitan dengan masalah rakyat, maka di rumah beliau tersebut ada lampu milik negara. Maka beliau pakai lampu milik negara yang terang, ngobrol tentang masalah yang ketika kemudian orang itu selesai ngomong tentang hal yang dia inginkan, yang jadi pokok maksudnya, kemudian dia beralih topik, maka kan ditanyakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, topiknya sudah ganti, ini sudah selesai yang tadi, mau ngobrol masalah yang lain? Iya. Oh, sebentar dulu, tunggu sebentar. Maka beliau matikan lampu milik negara tadi, kemudian beliau masukkan ke dalam, kemudian beliau keluarkan lampu pribadi beliau, yaitu cuma bahasa kita sentir yang nggak terang. Tadi lampunya terang benderang. Itu ketika ganti topik beliau bilang, sebentar, nanti dulu, tunggu dulu, dimatikan, dimasukkan, dikeluarkan lampu sentir. Yang itu milik pribadi. Karena kamu ngomong nggak ada hubungannya dengan pekerjaan saya, ngomong masalah hal yang bersaitan bukan dengan pribadi, maka saya gunakan lampu pribadi saya. Itu Khalifah Umar ibn Abdul Aziz rahimallahu ta'ala. Misalnya itu kondisinya darurat, orang PNS itu tinggal di daerah terpencil dan jauh dari tetangga, terus istrinya itu saking berat dan perlu segera dibawa ke rumah sakit, itu hukumnya gimana Ustaz? Darurat Ustaz. Ya, kalau darurat namanya yang haram dalam kondisi darurat ya, jadi mubah, namun sekedarnya, secukupnya. Kalau dia belum memungkinkan untuk punya motor sendiri, namun kalau dia sebenarnya bisa beli motor untuk kepentingan pribadinya, namun ini ada motor plat merah, saya ini nggak usah lah, tabungannya nggak usah dikeluarkan untuk beli motor karena ada motor plat merah, nggak boleh. Kalau biasanya motor atau mobil pegawai itu pada waktu tertentu diputihkan, bisa menjadi dijual, hitam, dijual ke orang yang bawa tersebut atau ke orang lain. Karena ada berapa tahun itu ada itu. Ada pergantian mobil kan? Kalau pejabat-pejabat biasa begitu. Iya. Itu statusnya gimana? Apakah harus izin ke seluruh masyarakat mobil itu mau dibeli atau? Ya boleh dijual kalau itu memang istilahnya dijual, namun dengan harga wajar, harga standar. Nggak mungkin, mesti harganya murah. Harga murah meriah. Nah, maka selisihnya itu berarti duit korupsi yang dia makan oleh orang tadi. Misalnya ini harganya harusnya 50 juta kan, harga standar, karena kan biasanya cuma 5 tahun dipakai, terus diputihkan, nanti beli yang baru ya, maka harus dijual dengan harga standar karena uang tersebut uang kaya. Kalau kemudian kurang dari harga standar 50 juta kemudian cuma dijual dengan 30 juta, maka berarti orang tersebut secara syariat korupsi 20 juta, makan harta baitul mal 20 juta. Tapi boleh Ustaz ya? Boleh. Nggak perlu izin ke masyarakat, cukup bahwa negara menjual, kita bagi beli. Iya boleh. Jika itu memang dan itu kebijaksanaan yang tidak mengada-ada, kebijaksanaan yang memang mencari maslahat. Jadi memang demi kinerja yang bagus memang dibutuhkan kendaraan yang baik. Nah, memang secara hukum wajar itu 5 tahun itu ya kendaraan sudah mulai tidak sempurna sehingga perlu perbaruan ya, sebagaimana standar-standar
misalnya perusahaan bis itu kan sama ya, kalau nggak salah 5 tahun juga itu bis itu ganti efisiensi itu 5 tahun sekali dia ganti mobil. Maka itu memang standar, maka itu tidak apa. Tapi kalau tidak standar maka haram. Jadi misalnya standar objektif ini benda semacam ini perlu diganti, perlu perbaruan 5 tahun sekali. Namun dibuatlah peraturan yang menguntungkan, itu baru 2 tahun atau 3 tahun sudah diganti. Maka ini tidak boleh, haram. Ini keputusan tersebut itu batal secara syariat. Kebijaksanaan tersebut dianggap tidak ada. Karena kaidah dalam berkaitan dengan masalah membuat kebijaksanaan itu terdapat kaidah yang mengikat para penguasa. Bahasanya amrus sultan manutun bil maslahah. Peraturan yang dibuat oleh ketetapan yang kebijaksanaan yang dibuat oleh seorang penguasa yang sah, legal, manakala itu atas dasar maslahat. Tapi jika atas dasar kepentingan pribadi menguntungkan pihak-pihak tertentu, maka ini adalah hukumnya tidak sah. Sehingga itu di situ ada kezaliman, ada korupsi, ada kecurangan. Ada yang lain? Jika tidak ada, kemudian berikutnya ini ada beberapa hal yang bisa kita tambahkan berkaitan dengan fatwa para ulama tentang seputar hal ini. Maka di sini ada pertanyaan tentang masalah orang yang mendapatkan uang perjalanan dinas keluar kota, padahal dia tidak melakukan perjalanan dinas keluar kota. Maka telah kita bahas hal ini, di mana hal ini hukumnya satu hal yang jelas adalah haram. Cuma di sini ada faedah. Maka uang semacam ini, ada orang yang beralasan membenarkan hal ini diberikannya kepada seorang pegawai tertentu, padahal dia tidak dinas luar kota, dengan alasan dia adalah seorang pegawai yang berprestasi. Maka karena alasan dia adalah seorang pegawai yang berprestasi, kemudian kepala kantor ngasih dia uang perjalanan dinas padahal dia tidak melakukan perjalanan dinas. Maka ini ada seorang karyawan, ada orang yang beralasan untuk membenarkan hal ini dengan mengatakan, karena dia adalah seorang karyawan yang berprestasi, kemudian kami tidak punya item untuk memberikan penghargaan kepadanya karena prestasi bagus yang dia berikan, maka kemudian dilakukanlah trik tipu daya sehingga bisa memberikan sesuatu kepada karyawan yang berprestasi ini. Maka diberikan padanya uang perjalanan dinas padahal dia tidak melakukan perjalanan dinas. Maka alasan semacamnya adalah alasan yang tidak benar, alasan yang tidak bisa dibenarkan. Maka seorang pekerja yang berprestasi, seorang PNS yang berprestasi, dan dia bekerja dengan baik, maka dengan dia bekerja dengan baik tersebut, maka dia telah menghalalkan apa yang dia makan dan apa yang dia minum, artinya menghalalkan gajinya. Lalu kemudian jika dia bekerja lebih dari seharusnya, jika dia bekerja lebih daripada seharusnya, fala haraja, maka itu adalah satu hal yang tidak mengapa. Maka kita patut berterima kasih kepadanya. Atau kalau ini dalam hal ini adalah seorang PNS, kita laporkan hal ini kepada atasan supaya bisa mendapatkan penghargaan yang seharusnya diberikan kepada orang semacam ini. Adapun jika kemudian kita menipu orang tersebut, menipu diri sendiri dan menipu negara, maka ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Kemudian masih tentang hal yang semisal berkaitan dengan seorang pekerja yang bekerja di instansi pemerintah, dia mendapatkan uang lembur padahal tidak lembur. Uang lembur padahal tidak lembur. Atau dalam bahasa kita ini adalah gaji buta. Dia dapatkan gaji padahal tidak kerja.
Maka jika memang sebagaimana yang Anda ceritakan dan Anda katakan, maka hal ini adalah satu kemungkaran, satu hal yang tidak diperbolehkan dan adalah bentuk khianat. Sehingga bagaimanakah dengan uang lembur yang diberikan pada tidak ada lembur yang dikerjakan? Maka yang menjadi kewajiban mengembalikan uang yang diterima semacam ini ke kas negara. Ke kas negara. Jika tidak memungkinkan, maka Anda wajib untuk mensedekahkan uang tersebut kepada fakir miskin atau kegiatan-kegiatan sosial, bukan karena untuk cari pahala, namun dalam rangka untuk membersihkan diri dari uang yang haram. Di samping bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tekad yang benar untuk tidak mengulangi hal semacam ini. Karena tidaklah diperbolehkan seorang itu mendapatkan uang dari Baitul Mal kaum muslimin kas negara kecuali dengan cara-cara yang legal, cara-cara yang dibenarkan. Kemudian hal semacam ini atau serupa dengan semacam ini banyak di tempat kita, di perguruan, sebagian perguruan tinggi. Maka ada orang-orang yang statusnya dia dosennya profesor bulan, namun sekalipun nggak pernah nongol di ruang kuliah, yang muncul asistennya yang baru S1. Padahal nama menteranya pengampu kuliah A, mata kuliah A, profesor bulan-bulan. Ya ini kalau di tempat kita biasanya, dan gajinya dibagi dua. Gajinya kemudian dibagi dua. Aslinya yang ngajarkan prof A, profnya nggak pernah kerja, nggak pernah masuk, yang masuk asisten. Maka gaji untuk mata kuliah tersebut itu biasanya kemudian diterima oleh profnya. Kemudian separuhnya diambil, separuhnya dikasihkan kepada si asisten. Itu satu hal yang jamak lazim di tempat kita. Maka di sini ada pertanyaan tentang kasus semacam ini. Ada seorang yang berstatus pengajar di satu perguruan tinggi. Namun dia punya kewajiban tugas untuk mengajar, namun dia tidak pernah masuk sekalipun, dia tidak pernah kerja sekalipun. Dia cuma datang ke kampus di awal bulan untuk menerima gaji. Dia cuma datang ke kampus di awal bulan untuk menerima gaji. Fama hukmu wazifatu hadhihi? Maka apa hukum pekerjaan semacam ini? Apa hukum pekerjaan semacam ini? Seorang berstatus dosen, namanya itu berstatus dosen di perguruan tinggi, satu perguruan tinggi, dipampang, dipakai, bahkan tertulis dia ngajar mata kuliah tertentu. Namun dia tidak pernah datang kecuali awal bulan, itu pun cuma untuk menerima gaji. Maka jawaban saya Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, orang semacam ini dia tidak berhak atas gaji tersebut. Ila idza qama bil amal, kecuali jika dia melakukan pekerjaan yang seharusnya dia lakukan. Maka jika seorang itu bekerja dengan satu pekerjaan, dia statusnya pengajar, kemudian dia tidak pernah mengajar sekalipun, kecuali di awal bulan dia datang untuk mengambil gaji, maka aku berpandangan bahwasanya gajinya tersebut adalah gaji yang tidak diperbolehkan, tidak boleh, karena dia telah mengambil harta ini dengan tidak hak, tanpa alasan. Demikian juga jika dia cuma bekerja sebentar saja dalam satu bulan, tidak utuh satu bulan, apa yang jadi kewajibannya, maka dia cuma boleh mengambil gaji berbanding lurus dengan waktu kerja atau jam atau hari kerja yang dia jalan. Maka praktek semacam ini yang kita ceritakan di banyak
universitas di banyak perguruan tinggi ini satu praktek yang haram dan satu harta yang haram bagi orang yang mengambilnya. Dan satu hal yang mungkin menarik dalam hal ini, beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau juga seorang dosen di satu perguruan tinggi. Ini ada orang yang cerita, wallahu alam, tentang validitas beritanya. Namun ya mungkin bisa kita ceritakan ya, kalau benar memang itu satu kelebihan yang ada pada diri beliau. Beliau ada seorang dosen di universitas sekarang namanya Jami'ah Al-Qasim, Universitas Qasim. Itu kalau Syekh Utsaimin, jika beliau di satu bulan beliau pernah sekali terlambat datang, maka beliau tidak mau menerima gaji bulan itu. Gaji bulan tersebut tidak beliau terima, beliau kembalikan ke kampus, ke universitas. Beliau tidak mau mengambilnya. Kenapa? Karena di bulan itu beliau pernah sekali telat masuk. Di bulan itu pernah sekali beliau telat masuk dari jam yang seharusnya. Maka sebulan itu beliau nggak mau menerima gajinya. Beliau tetap ngajar biasa, namun gaji bulan itu beliau tidak ambil. Ya, ada orang yang pernah menceritakan hal semacam ini tentang beliau, maka jika benar tentu satu hal yang sangat luar biasa. Meskipun secara hukum syar'i itu beliau tetap punya hak atas gaji tersebut meskipun tidak utuh. Kalau secara timbangan hukum beliau tetap punya hak atas gaji tadi, namun tidak utuh karena ada keteledoran. Demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.